Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Habibi Syafaat dari kelas 8C. Saya ingin menjelaskan tentang materi bab 6 berpikir, yaitu berpikir komputasional untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan teknik komputer atau informatika. Dalam konsep komputasional, seorang dituntut memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi dan menyusun solusi komputasi yang baik. Istilah berpikir komputasional pertama kali dikenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Terdapat 4 cara yang digunakan teknik berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, abstraksi, dan rancangan algoritma. Metode berpikir komputasional memiliki peranan penting bagi pengembangan aplikasi komputer dan dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah dari semua disiplin ilmu. Kemampuan berpikir komputasional harus dimiliki oleh seorang yang hidup pada abad ini, karena dapat melatih otak untuk berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Cara menerapkan berpikir komputasional adalah dengan memahami masalah yang mengumpulkan data, kemudian mulai mencari solusi yang sesuai dengan masalah itu. Contoh sederhananya adalah tahapan membuat nasi goreng. Pertama, harus dipahami terlebih dahulu cara membuatnya. Setelah itu, menyiapkan peralatan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Dalam membuat nasi goreng diperlukan kompor, wajan, spatula, minyak goreng, nasi, dan telur. Bumbu-bumbunya. Setelah semuanya lengkap, waktunya memasak nasi goreng. Mengikuti langkah-langkah yang diketahui secara berurutan. Dalam berpikir komputasional, apabila kita sudah bisa membuat nasi goreng, kita juga bisa membuat mie goreng. Dan ini contoh satu persoalan komputasi. Cara membagi atau membuat partisi di Windows 10 menggunakan disk management. Tahapan berpikir komputasional. A. Dekomposisi. Menyiapkan aplikasi disk management untuk membagi atau membuat partisi Windows 10. B. Pengenalan pola. Mencari informasi tentang kemampuan disk management untuk membagi, mengecilkan, dan membesar partisi di Windows 10. Abstraksi. Mencatat hal yang harus dilakukan untuk membagi atau membuat partisi di Windows 10 dengan menggunakan disk management. D. Rancangan algoritma. Melakukan langkah-langkah untuk membagi atau membuat partisi di Windows 10 dengan menggunakan disk management. Contoh kedua, persoalan komputasi, cara membuat partisi baru di Unallocated Spare Windows 10 menggunakan disk management. Tahapan berpikir komputasional. A. Dekomposisi. Menyiapkan aplikasi disk management untuk membuat partisi baru dari Unallocated Space Disk Windows 10. B. Pengenalan pola pencari informasi tentang kemampuan disk management untuk membuat partisi baru dari Unallocated Space di Windows 10. Abstraksi. Mencatat hal-hal yang baru yang harus dilakukan untuk membuat partisi baru dari Unallocated di Windows 10 dengan menggunakan disk management. Rancangan algoritma memerlukan langkah-langkah untuk membuat partisi baru dari Unallocated Space di Windows dengan menggunakan disk management. B. Menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung pola jejaring dan algoritmik. 1. Mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, dan mendaftarkan
Mencatat data dan informasi. Tujuan mengidentifikasi masalah adalah mengetahui berbagai masalah yang terjadi, mengetahui sumber yang dapat dijadikan referensi, menyelesaikan masalah sehingga memudahkan menyusun rencana yang akan dilaksanakan. Setelah informasi yang dibutuhkan sudah lengkap, informasi tersebut dapat dihubungkan satu sama lain. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut. A. Mendefinisikan masalah dengan jelas, mendefinisikan masalah dengan objektif, mengumpulkan informasi secara sistematis. 2. Menganalisis masalah. Menganalisis masalah merupakan sekumpulan kegiatan aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah menjadi lebih detail agar dapat ditarik kesimpulannya. Langkah-langkah dalam menganalisis masalah adalah sebagai berikut. A. Menganalisis informasi. B. Menganalisis kemungkinan solusi yang akan diberikan. Dan C. Mengevaluasi dan memilih solusi. 3. Mengimplementasikan solusi. Mengimplementasikan solusi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci. Langkah-langkah dalam mengimplementasikan solusi adalah sebagai berikut. A. Mengimplementasikan solusi. B. Mengevaluasi solusi. C. Merencanakan solusi lain jika dibutuhkan. Berikut